Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah, Ibu Hermin Hardianti Utami, SPD GRMT. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, teman kelompok saya sendiri dari kelompok 2. Kemudian rekan-rekan sekalian mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019 pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan dalam mengerjakan tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Izinkan kami dari kelompok 2 perkenalkan saya sendiri selaku moderator Muhammad Rajab. Kemudian rekan saya Musdalifah Basir, ada Zulfitra Andi Aziz, ada Albina Firdaus Ismail, Andi Sauki Ulfia, dan Alfid Ciradani. Baik, langsung saja. Untuk pertama saya serahkan kepada Saudari Musdalifah Basir untuk mempresentasikan hasil dari tugas Teknologi Pengolahan Limbah kami. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan teknologi modern oleh manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pencemaran akibat aktivitas industri juga telah merusak sumber daya air, terutama air tanah. Akibat kontaminasi berbagai jenis limbah sehingga menurunkan kualitas air tanah menjadi tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Selanjutnya adalah permasalahan. Meskipun berbagai cara telah ditempuh untuk mencapai proses produksi bersih air limbah, tetapi belum semua industri dapat menerapkannya, sehingga perlu ditempuh upaya minimalisasi limbah dan teknik pengolahan limbah yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah tujuan. Terkait permasalahan di atas, maka tujuan penyusunan makalah ini memberikan panduan mengenai pengolahan limbah, serta panduan untuk mengembangkan teknologi IPAL, aplikasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan limbah industri. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Saudari Andi Sauki Ulfiah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka itu yang pertama ada sumber limbah. Air limbah itu sendiri secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu air limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang kedua, pengelolaan limbah, di mana pengelolaan limbah ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dapat ditempuh dengan 2 jalan, yaitu melalui pengendalian secara non-teknis dan pengendalian secara teknis. Yang ketiga, yaitu perencanaan IPAL. Agar perencanaan IPAL dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan satu teknologi yang sesuai dengan karakter limbah yang akan diolah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Andi. Selanjutnya untuk teknologi IPAL ini sendiri akan sampai secara langsung. Baik, jadi teknologi IPAL ini dapat saya sampaikan, IPAL adalah singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Tujuan adalah untuk menghilangkan air instalasi pabrik sampai batas yang diperbolehkan untuk kembali dibuang ke badan air atau ke misalkan seperti sungai ataupun langsung ke laut.
dengan syarat baku mutu yang telah diizinkan. Secara garis besar, proses ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Ada pertama dalam pemisahan padatan tersuspensi, kemudian pemisahan senyawa koloid, serta penghilangan senyawa polutan yang terlarut. Untuk penerapannya yang biasa digunakan secara berdasarkan jenisnya dapat dibagi terhadap beberapa jenis secara fisika, kimia, dan secara fisika kimia. Untuk secara fisika, fasilitas ini meningkatkan efektivitas dari proses pengolahan limbah. Keluaran dari bak air adalah parameter operasional bagi unit pengolahan selanjutnya seperti flow, level atau derajat ketinggian, kandungan polutan, suhu atau temperatur, padatan, dan sebagainya. Dengan awalnya yaitu pertama melalui tahap screening, kemudian melalui tahap unit pemisah pasir, kemudian dilakukan sedimentasi pada bak sedimen. Terakhir, setelah itu melalui flotasi, lalu pengolahan lumpur atau pengeringan. Untuk secara kimia, pertama itu melalui secara proses pengaturan dari pH air itu sendiri. Selanjutnya proses koagulasi atau flokulasi. Dan terakhir untuk pengolahan air limbah secara biologi. Untuk pengolahan air senyawa organik ini umumnya menggunakan teknologi pengolahan air limbah secara biologis atau gabungan antara proses biologis dengan proses dari kimia fisika. Proses ini biasanya dilakukan dalam kondisi aerobik atau dengan udara dan dengan kondisi anaerobik atau tanpa udara. Pengolahan dari teknologi IPAL ini juga dapat terbagi, ada pengolahan tersier atau pengolahan yang dilakukan secara filtrasi melalui penyaringan, kemudian secara absorpsi dan ultrafiltrasi. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai teknologi IPAL ini. Selanjutnya kembali kepada rekan saya, Saudari Salsabila Firdausia, untuk menyampaikan materi tentang pembagian teknologi IPAL. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian teknologi IPAL, di mana yang pertama secara fisika. Secara fisika itu sendiri terdiri dari equalization ponds. Equalization ponds merupakan suatu fasilitas untuk meningkatkan efektivitas dari proses pengolahan limbah. Selanjutnya, screening. Pada umumnya, setiap sistem pengolahan limbah cair mempunyai unit alat penyaring awal atau pendahuluan. Proses penyaring awal ini disebut screening, dan tujuannya adalah untuk menyaring atau menghilangkan sampah atau benda padat yang besar untuk mempermudah proses penanganan berikutnya. Selanjutnya yaitu unit pemisah pasir atau grit removal. Dalam proses pengolahan air limbah, pasir, kerikil halus, dan juga benda-benda lain, misalnya kepingan logam, pecahan kaca, tulang, dan lain-lainnya yang tidak dapat membusuk harus dipisahkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melindungi pompa dan peralatan lain dari resiko kerusakan. Selanjutnya itu bak sedimentasi atau pengendapan. Proses sedimentasi adalah suatu unit operasi untuk menghilangkan materi tersuspensi atau flok kimia secara gravitasi yang terjadi di bak sedimentasi. Selanjutnya yaitu flotasi. Berlawanan dengan proses pengendapan, flotasi adalah proses pemisahan padatan cairan atau cairan-cairan, yang dalam hal ini, partikel atau cairan yang dipisahkan mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada cairan. Selanjutnya yaitu pengolahan lumpur atau pengeringan.
Lumpur yang dihasilkan dari proses sedimentasi diolah lebih lanjut untuk mengurangi sebanyak mungkin air yang masih terkandung di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air tersebut sehingga disebut dengan pengeringan lumpur. Selanjutnya yaitu proses secara kimia, di mana terdiri atas dua, yaitu proses pengaturan pH. Dimaksudkan agar proses pengolahan air limbah secara kimia ataupun biologis dapat berjalan sesuai dengan kondisi optimum yang sesuai. Dan selanjutnya proses koagulasi flokulasi, di mana proses koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Selanjutnya yaitu pengolahan air limbah secara biologi, di mana proses secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi aerobik atau dengan udara, kondisi anaerobik atau tanpa udara, atau kombinasi antara aerobik dan anaerobik. Dan yang terakhir adalah pengolahan air limbah secara tersier. Yang pertama yaitu pengolahan secara filtrasi atau penyaringan, di mana tujuannya adalah untuk memisahkan padatan tersubstansi dari dalam air yang diolah. Dan yang selanjutnya yaitu pengolahan secara adsorpsi, di mana adsorpsi adalah penumpukan material pada interface antara dua fase. Proses adsorpsi memanfaatkan fenomena ini untuk menghilangkan materi dari cairan. Yang terakhir yaitu ultrafiltrasi, yang merupakan teknologi penyaringan air dengan menggunakan membran untuk memisahkan senyawa maupun partikel koloid, protein, polutan dari unsur mikrobiologis yang ada pada air baku. Mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Alivia Lulu untuk memaparkan materinya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Aplikasi dan kesimpulan. Aplikasi teknologi IPAL di industri otomotif sebagai salah satu perusahaan ternama yang sangat peduli dalam program perlindungan lingkungan. PT Kawasaki Motor Indonesia atau PT KMI melengkapi pabrik barunya dengan sarana pengolahan limbah industri dan domestik yang dilengkapi dengan sistem daur ulang air limbah. Dengan dibangunnya WWTP ini, nantinya diharapkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke IPAL kawasan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pihak kawasan. Selanjutnya, limbah ini akan dikirim untuk diolah di WWTP komunal milik kawasan industri MM 2100. Melalui sistem saluran limbah tertutup yang dibangun oleh pengelola kawasan. Total kapasitas pengolahan WWTP ini adalah sebesar 320 m3 per hari dan unit reuse sebesar 50 m3 per hari. Sekian presentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Terakhir, untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Saudara Zulfitrandi Aziz. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman di atas. Yang pertama, teknologi pengolahan limbah yang dilengkapi dengan fasilitas daur ulang air limbah merupakan solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan mengatasi kebutuhan air bersih yang sangat meningkat. Kedua, penerapan teknologi IPAL yang tidak tepat sangat berisiko terhadap terjadinya kegagalan dan pengolahan limbah. Ketiga,
Manajemen pengolahan limbah sangat berperan penting dalam pengolahan limbah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Demikian presentasi dari teknologi pengolahan limbah dari kelompok 2. Untuk pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman sekalian dapat disampaikan pada via kalam. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada dosen pengampu dan kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung berjalannya tugas ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.